Ketika orang membicarakan streamer paling kontroversial di internet, hampir selalu ada satu nama yang muncul lebih dulu, yaitu Adin Ross. Di satu sisi, dia adalah contoh kesuksesan ekstrim, masuk 1% teratas, kaya raya, berpengaruh, dan dikenal semua orang. Tapi di sisi lain, beginilah internet menggambarkannya, yaitu bodoh, munafik, bahkan jadi bahan tertawaan, rasis, dan juga misoginis. Streamer sayap kanan yang menjijikan. Dua gambaran yang bertabrakan banget kan, tapi entah gimana hidup berdampingan. Dan justru dari situlah Adin Ross membangun kerajaannya dengan menjadi penjahat dengan kontroversi, karena dia paham satu hal yang jarang diakuinya secara jujur, yaitu kalau menjadi villain itu lebih menguntungkan. Masalahnya kalau terlalu lama memakai topeng ini demi uang, lama-lama lu bakal lupa siapa diri lu tanpa topeng itu. Untuk memahami gimana Adin Ross ini bisa sampai ke titik ini, kita harus mundur jauh sebelum namanya identik dengan skandal dan kemarahan publik. Kembali ke masa ketika dia belum tahu cara menjual kontroversi, tapi udah belajar satu hal yang jauh lebih mendasar, yaitu cara mendapatkan perhatian. Adin Ross tumbuh di Boca Raton, Florida, sampai perceraian orang tuanya memecah hidupnya dan memaksanya berpindah-pindah. 1 tahun dia anak baru di New York, tahun berikutnya di California, lalu kembali lagi ke Florida, terus mengulang dari nol. Lingkungan baru, aturan sosial baru, teman baru, situasi kayak gitu memaksa seseorang belajar beradaptasi dengan cepat. Dan Adin belajar satu trik yang sangat efektif, yaitu menjadi cermin, membaca ruangan, membuat orang ketawa, lalu menyesuaikan dirinya menjadi versi yang paling diterima oleh siapapun yang ada di depannya. Tanpa dia sadari, itu adalah latihan sempurna untuk dunia streaming. Ketika dia mulai menyiarkan NBA 2K dari kamar tidurnya, insting bertahan hidup itu langsung aktif. Dia ngebaca chat, mengubah kepribadian secara real time, memberi penonton apapun yang mereka pengen lihat. Dan itulah senjata rahasianya. Dari streamer 2K yang kagak dikenal siapa-siapa, dia berubah menjadi wajah Twitch hanya dalam waktu kurang dari setahun. Tapi Adin juga cukup cerdas untuk melihat batasan. Konten gaming itu punya langit-langit jadi dia berbelok tajam. Dia meninggalkan game-game kayak NBA 2K itu dan meluncurkan format e-dating yang meledak di internet. Tapi yang benar-benar menjadikannya nama besar itu adalah stream-stream bersama rapper. Rasanya udah kayak talk show larut malam. Kalau hostnya masih umur 20 tahun, canggung, kagak siap, dan terang-terangan menggoda atau kayak belak-belakan ke tamunya gitu. Adin memeluk sisi sasnya, mendorong batas, menciptakan momen-momen kagak nyaman, dan memperlakukan artis papan atas udah kayak temen tongkrongan. Tembok antara Hollywood dan media sosial itu runtuh. Internet suka banget. Dalam 1 bulan aja, jutaan pengikut baru berdatangan. Viewernya melonjak ke angka 6 digit. Untuk sesaat, Adin Ross bener-bener kelihatan kayak masa depan dari Twitch. Dan di titik inilah bahayanya dimulai. Karena ketika jutaan mata tertuju ke elu nggak hanya mendapatkan perhatian, tapi juga menjadi target. Orang-orang yang pengen membeli pengaruh lu itu mulai mendekat. Mereka menawarkan uang dalam jumlah yang sangat gila. Uang yang bisa menyelesaikan semua masalah hidup lu. Tapi selalu ada harga tersembunyi. Bayangin ada sebuah tombol. Ketika lu menjadi wajah sebuah platform, menekan tombol itu rasanya semudah menarik napas. Beberapa juta dolar langsung muncul. Masalahnya orang-orang yang menyediakan tombol itu jarang datang dari tempat yang bersih. Itu uang kotor kasarnya. Dan setiap kali lu menekannya, lu menjual sepotong dari reputasi lu. Lu membuka pintu bagi kebencian, dan perlahan-lahan dunia mulai ngebenci lu sedikit demi sedikit. Banyak kreator memilih untuk mundur. Mereka melihat uangnya, terus melihat konsekuensinya, dan memutuskan kagak worth it. Untuk sementara, Adin juga begitu. Dia dikenal sebagai sosok edgy dan lucu, agak mengganggu tapi masih disukai gitu. Tapi godaan itu terasa jauh lebih kuat ketika elu tumbuh tanpa apa-apa. Dia sadar satu keputusan ini bisa menghapus semua ketakutan finansial selamanya. Dia cuma perlu menekan tombol itu, dan akhirnya dia melakukannya. Adin Ross menerima sponsor besar dari Roobet, salah satu kasino kripto online paling awal. Seketika streamnya berubah. Judi langsung di depan ribuan penonton. Puluhan ribu dolar mengalir ke mesin slot dalam hitungan detik. Imbalannya kagak masuk akal. Pesan-pesan yang bocor nunjukin dia bisa ngehasilin hingga 2 juta dolar per bulannya. Hidupnya membengkak seketika. Mobil mewah,
mansion di Los Angeles, jam tangan yang harganya setara gaji tahunan orang biasa. Dari luar itu kelihatan udah kayak mimpi, tapi di balik itu semuanya mulai retak karena setiap dolar itu datang bersama konsekuensi yang gak bisa ditarik kembali. Dan disitulah bisnis gelap Eden Ross bener-bener dimulai. Uang itu bener-bener mengubah hidupnya, bre. Bukan sekedar angka di rekening, tapi kekuatan untuk mengangkat orang tuanya, membantu keluarga, dan memberi hadiah kepada teman-temannya. Dengan nominal yang kedengarannya itu nggak masuk akal bagi kebanyakan orang, dari sudut pandangnya semua itu kerasa sah. Ketika ditanya kapan pertama kali dia menyadari bahwa banyak orang itu mulai ngebenci dia, reaksinya tuh justru datar. Selama lingkaran terdekatnya bahagia, selama circle-circle terdekatnya itu seneng, selama komunitas ketawa dan kontennya jalan, kebencian dari luar itu kerasa kayak noise doang yang bisa diabaikan. Kebanyakan kreator bakal panik di titik itu. Mereka bakal minta maaf, ngerem, terus berusaha kembali ke jalur yang aman. Tapi bagi Eden Ross, reaksi publik itu justru bekerja terbalik. Ada sesuatu yang dia nikmati dari nggak disukai sama arus mainstream, dari berada di luar circle yang rapih dan disetujui sama semua orang. Disitulah dia menyadari satu hal yang sangat penting. Kalau menjadi villain itu ternyata lebih menghasilkan, jauh lebih mahal daripada menjadi orang baik di internet. Kesadaran itu ngubah arah segalanya. Dia kagak menarik diri, dia justru menekan tombol itu lebih keras. Awal 2022, Eden meninggalkan Rubet dan menandatangani kerjasama yang jauh lebih besar dengan Stake. Ini bukan sekedar kasino kripto lain, ini raksasa dengan dana yang cukup dalam untuk menempelkan logo mereka di mobil Formula One dan jersey Liga Inggris. Begitu kontrak itu ditandatangani, skala uangnya langsung melonjak ke level yang berbeda. Ini bukan lagi uang yang bisa mengubah hidup, ini uang yang ngebuat lu kebal terhadap konsekuensi. Dan di titik itulah hubungan Eden Ross dengan Twitch berubah menjadi permainan kucing dan tikus yang berbahaya. Di satu sisi ada Twitch, platform milik Amazon yang mati-matian pengen kelihatan aman di mata pengiklan kayak Coca-Cola dan juga Disney. Di sisi lain ada bintang terbesar mereka yang berteriak di depan mesin slot digital, terus-menerus mendorong batas aturan. Eden emang wajah paling kelihatannya, tapi dia bukan satu-satunya. Banyak streamer lain itu ikut naik ke kereta yang sama, menerima cek besar dari kasino kripto. Twitch jadi terbelah. Separuh kreator teratas menikmati uangnya dan separuh lagi berteriak soal etika mempromosikan judi ke audiens muda. Masalahnya sederhana dan rumit sekaligus. Gak ada yang benar-benar melanggar aturan secara tertulisnya gitu. Twitch juga nggak bisa menghukum sesuatu yang secara teknis mereka izinkan. Jadi mereka mengubah permainannya. Situs judi nggak teregulasi itu dilarang total. Di depan publik langkah itu dibingkai sebagai sikap moral demi melindungi anak-anak. Tapi bagi Eden Ross ceritanya berbeda. Menurutnya itu bukan soal moral, melainkan soal siapa yang dapat potongan uangnya. Kasino yang nggak mau berbagi dengan Twitch dipukul keluar, sementara platform yang bisa dimonetisasi tetap diberi ruang. Judi kagak pernah bener-bener dilarang, cuman dipilah-pilah. Ketika Twitch memutus aliran uang itu, Eden dipaksa berbelok. Tapi dia nggak kembali ke gaming, dia juga kagak sepenuhnya tertarik mengulang format-format talk show sama rapper gitu. Dia justru menghubungi satu sosok yang hampir nggak ada kreator yang berani menyebutnya, yaitu dalam satu musim panas, Andrew Tate berubah dari figur nggak dikenal menjadi orang paling viral. Dia justru menghubungi satu sosok yang hampir nggak ada kreator yang berani menyentuhnya. Dalam satu musim panas, Andrew Tate yang emang lagi kontroversial banget, itu menjadi lagi-lagi orang paling viral di dunia. Stream pertama mereka, yang dimana Eden Ross sama Andrew Tate ini meledak parah, ratusan ribu penonton, rekor baru dalam karirnya Eden, jauh melampaui editing dan kolaborasi rappernya. Nggak mungkin dia berhenti di situ. Masalahnya jelas, Andrew Tate adalah salah satu figur paling kontroversial di planet ini, dan karena itu dia dihapus secara sistematis dari internet modern. Platform demi platform itu memblokirnya. Tapi sekali lagi Eden melihat celah. Ted udah nggak punya akun Twitch, nggak ada lagi aturan eksplisit yang melarang membicarakannya. Jadi ketika dunianya itu menutup pintu, Eden justru membentangkan karpet merah. Selama berbulan-bulan dia memeras celah itu habis-habisan, bahkan terbang lintas negara untuk melakukan siaran langsung bersama Ted
di IRL. Pada Januari 2023, permainan itu akhirnya berakhir, bre. Twitch menjatuhkan ban ketujuhnya, skorsing 30 hari. Bagi para eksekutif itu adalah hukuman yang disiplin banget gitu. Jeda paksa agar bintang bermasalah mereka itu kembali patuh. Tapi bagi Edin Ross, sebulan dalam keheningan udah kerasa kayak serangan langsung. Bukan pelajaran, melainkan deklarasi perang. Di titik itu, dia nggak lagi melihat Twitch sebagai wasit. Dia melihatnya sebagai lawan, sebuah platform yang kagak sekedar menegakkan aturan, tapi menulis ulang aturannya itu sendiri. Dan yang paling menakutkan baginya, mereka lagi berusaha merebut tombol itu. Tombol yang selama ini memberinya uang, kekuasaan, dan juga identitas. Edin Ross udah muak bermain sesuai aturan orang lain. Dia muak dengan sensor, muak dengan batasan, dan muak harus terus meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri. Dan tepat pada saat itu, sesuatu lagi dibangun diam-diam di belakang layar. Ketika Twitch melarang situs-situs judi besar, mereka bukan cuma memukul para streamer, tapi juga memancing kemarahan orang-orang di balik stake sponsor lamanya Edin. Eddie Craven, CEO dari Stake sekaligus Kick, itu melihat celahnya dengan sangat jelas. Alih-alih berdebat, dia memilih naik level. Kalau Twitch ingin mengatur semuanya, maka solusinya sederhana, bangun arena lu sendiri. Kick akhirnya lahir sebagai antitesis dari Twitch, sebuah platform yang menjual kebebasan untuk kreator, bukan kenyamanan bagi pengiklan. Janjinya kedengaran udah kayak mimpi bagi para streamer yang udah lelah dibungkam. Nggak ada aturan ketat, nggak ada garis abu-abu, nggak ada rasa takut salah ucap. Masalahnya, platform tanpa penonton itu cumanlah kerangka kosong. Mereka butuh magnet, seseorang yang cukup besar untuk menyeret massa. Begitu masa skorsing 30 harinya ini berakhir, Edin Ross mulai memainkan strateginya. Dia siaran di Twitch, menatap 7 juta pengikutnya, lalu mengarahkan mereka ke Kick untuk konten yang sebenarnya. Tapi dia tahu migrasi ini butuh alasan, butuh juga pembuktian, butuh justifikasi gitu loh. Maka dimulailah kampanye pemasaran paling absurd yang pernah ada di dunia streaming. Edin sengaja menabrakkan dirinya ke setiap batas yang bisa dia temuin. Dia membuka situs dewasa di siaran langsung, dia menulis cuitan yang dia tahu bakal membakar reputasinya di mata publik mainstream. Semua itu bukan kebodohan, itu demonstrasi. Sebuah pesan yang udah sangat jelas. Kalau di Kick, pembatalan ini atau ban ini kagak berlaku. Di Twitch itu udah jadi hukuman mati. Dan pada akhir Februari 2023, Twitch akhirnya menarik pelatuknya, ban ke-8, yang kali ini adalah ban permanen. Bagi banyak orang di kubunya Kick, ini bukan tragedi, ini kemenangan. Kontroversi itu emang laku, dan mereka bener, jembatan itu dibakar habis. Tapi Edin Ross udah berdiri di seberang sambil memegang korek apinya. Audiensnya berpindah, basis pengguna Kick jadi meledak, tumbuh ratusan persen cuma dalam hitungan bulan. Sebagian besar ditarik sama satu nama. Pertengahan 2023, Edin Ross melakukan sesuatu yang secara statistik itu hampir mustahil. Dia diblokir, dihapus, dan dicap sebagai masalah publik, tapi justru menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dalam cerita lain, ini biasanya tuh titik di mana tokoh dari streamer gini atau influencernya ini itu menunduk, meminta maaf, dan mencoba bersih-bersih untuk image-nya. Edin kagak ngelakuin itu. Di Kick kagak ada wasitnya. Dia punya kontrak, dia punya sahamnya, dan yang terpenting dia punya penonton yang datang karena kekacauan. Merasa nggak tersentuh, Edin mulai memperlakukan dunia nyata udah kayak mode sampingan dalam game. Dia meluncurkan promotor tinju bernama Brand Risk, yang dimana dia emang sadar betul betapa besarnya angka dibalik pertarungan influencer dan pengen memiliki liganya sendiri. Ibarat kata kalau di Indo tuh udah kayak Beyondnya gitu, bre. Dia menghidupkan kembali format stream dengan rapper di level tertinggi, mendatangkan nama-nama besar yang sebelumnya tuh nggak terbayangkan. Puncaknya, dia menyiarkan wawancara dengan Donald Trump yang ditonton ratusan ribu orang secara bersamaan. Di usia yang sangat muda, Edin Ross kelihatan udah kayak menamatkan gamenya. Dan disitulah masalahnya itu baru muncul. Ketika elu mengalahkan sistem, bukan ban yang bakal datang lebih dulu, melainkan kebosanan. Apa yang udah dia akui itu jujur, dan justru itulah yang membuatnya mengganggu. Edin Ross bukan lagi kehilangan arah karena gagal, tapi karena dia terlalu cepat menang. Di usia ketika kebanyakan orang ini masih mencari identitas, dia udah mencentang hampir semua kotak yang katanya menjamin kebahagiaan, uang, pengaruh, kekuasaan, kebebasan. Tapi setelah semua itu didapat, yang tersisa tuh justru kehampaan. Tahun 2024 menjadi cermin dari kekosongan itu. Bukan transformasi yang gagal, melainkan percobaan putus asa untuk kembali merayakan denyutnya. Setiap pengumuman pensiun, setiap
dia pindah kota, setiap sumpah untuk berubah yang lagi-lagi dilanggar, semuanya itu bukan pencarian jati diri. Itu adalah eksperimen, cara untuk memastikan bahwa dia itu masih hidup, masih relevan, dan masih mampu untuk menggerakkan emosi, baik miliknya sendiri maupun jutaan orang lain yang menontonnya. Saat dia berkata bahwa dia ini mencintai peran menjadi antagonis, itu bukan sekedar provokasi, itu pengakuan identitasnya, bre. Villain adalah satu-satunya karakter yang masih memberikannya sensasi, bukan karena dia percaya pada semua yang dia ucapkan, tapi karena di dunia internet, tokoh jahat itu selalu lebih keras, lebih viral, dan lebih sulit diabaikan. Ketika dia mengatakan akan berbicara dengan siapapun, bahkan mereka yang udah dihapus dari dunia digital, itu bukan tentang moral atau pembelaan, itu tentang prinsip kekuasaan, tentang melawan sistem yang menurutnya selalu selektif dalam menentukan siapa yang pantas didengar. Dan disitulah garisnya menjadi kabur, antara kebebasan berbicara dan eksploitasi kontroversi, antara memberi suara dan memerah perhatian. Mesinnya masih menyala, tombol itu juga masih ada. Setiap kali ditekan, uangnya mengalir, penonton datang, dan kekacauannya yang terjadi di stream itu juga terjamin. Tapi Eden Rose sendiri udah mengakui bahwa dia terjebak di dalamnya, bukan sebagai penonton tapi sebagai bahan bakar. Dia ngasih audiens apa yang mereka inginkan karena alternatifnya jauh lebih menakutkan, yaitu keheningan, layar kosong, kagak ada chat, kagak ada validasi, kagak ada reaksi. Dan mungkin itulah ironi terbesarnya, seorang pria yang membuktikan bahwa aturan bisa dihancurin, platform bisa ditantang, dan sistem bisa dipaksa untuk tunduk. Justru kesulitan menghadapi satu hal yang kagak bisa dia kendalikan, yaitu perasaan kebosanan setelah semuanya dimenangkan. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Menurut lu gimana? Kalau lu suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.